Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik mahasiswa administrasi publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai teori birokrasi. Sebelum masuk kepada teori birokrasi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama, kedudukan birokrasi dalam negara. Yang kedua, pengertian birokrasi. Yang ketiga, persepsi tentang birokrasi. Yang keempat, mainstream pemikiran tentang birokrasi. Yang kelima, kultur sosial dan birokrasi. Yang keenam, karakteristik birokrasi. Kita masuk ke materi pertama, yaitu kedudukan birokrasi dalam negara. Pada awalnya, suatu masyarakat eksis dengan memiliki norma dan tradisi. Norma dan tradisi kemudian melembaga menjadi aturan main atau rule of the game dari masyarakat yang bersangkutan. Ada yang dalam bentuk hukum tertulis, ada yang tidak. Atas dasar hukum tersebut, lahirlah kontrak sosial yang berisi kesepakatan bersama anggota masyarakat atau komunitas untuk hidup bersama dalam suatu negara. Dalam negara yang primitif, negara diatur langsung oleh pemimpin. Dalam negara besar dan kompleks, pemimpin mengatur negara melalui birokrasi. Lembaga birokrasi terdiri dari para pejabat yang menjalankan tugasnya, yaitu penyelenggaraan tugas pemerintahan. Kedudukan birokrasi dalam negara. Di dalam suatu negara terdapat pemimpin. Role-nya di mana di dalam suatu negara terdapat suatu birokrasi, di mana dalam birokrasi tersebut terdapat pejabat, yang mana pejabat tersebut penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, atau kata lain masyarakat menjadi objek dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan tersebut. Dari masyarakat muncul norma dan tradisi, di mana akan memunculkan suatu hukum yang nantinya akan dibentuk atau ditandatangani dan disepakati oleh masyarakat dan negara. Karena birokrasi terdiri dari para pejabat, maka Weber menyebutnya sebagai konsep kepejabatan. Yakni badan di mana para pejabat menjalankan tugas untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi negara atau pemerintahan. Adapun 7 fungsi pemerintahan melahirkan badan birokrasi. Yang pertama, menjamin pertahanan keamanan, yaitu yang ditangani oleh Departemen Pertahanan, Angkatan Bersenjata, dan Intelijen. Yang kedua, untuk memelihara ketertiban, yang ditangani oleh Badan Kepolisian, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Dalam Negeri. Yang ketiga, menjamin keadilan, yang ditangani oleh Departemen Kehakiman dan Kejaksaan. Yang keempat, pekerjaan umum, yang ditangani oleh Departemen Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Departemen Perhubungan. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan, di mana ditangani oleh Departemen Sosial, Departemen Koperasi, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perdagangan. Yang keenam, pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di mana ditangani oleh Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, dan Departemen Pertambangan. Terakhir, untuk memelihara keamanan negara, di mana ditangani oleh Kemenkumham. Sekarang kita masuk ke materi pengertian birokrasi. Kajian terhadap birokrasi dimulai pada abad ke-18, pada tahun 1760-an, di mana di situ terjadi revolusi Prancis. Diperkenalkan oleh filsuf Prancis Barbe de Grimm, dan dari bahasa Yunani, kata bour atau sama dengan meja tulis, dan kratein, yaitu mengatur. Saat itu, pemerintahan Prancis dan Eropa lainnya, kinerja pejabatnya buruk sekali. Untuk menyindir mereka digunakan istilah bureaucratie. Dari bureaucratie muncul varian kata bureaucratis atau bahasa Prancis, bureaucratie bahasa Jerman, bureaucratie dari bahasa Itali, dan bureaucratie dari bahasa Inggris. Artinya,
suatu organisasi pelaksana kegiatan pemerintahan. Pengertian birokrasi menurut beberapa ahli. Menurut Max Weber, birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu, didasarkan atas aturan tertulis oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Menurut Round, birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan yang tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian yang lainnya, oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian dalam bidangnya. Lalu menurut Blau and Meyer pada tahun 2000, birokrasi dikatakan sebagai tipe organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis pekerjaan banyak orang. Lalu menurut Muljarto pada tahun 2001, birokrasi adalah agent of change yang berfungsi sebagai mediasi antara negara dengan rakyat dalam melaksanakan pelayanan publik tanpa pilih kasih. Lalu menurut Osborne dan Gettler pada tahun 1992, beliau mengatakan birokrasi adalah rasionalisasi untuk menciptakan efisiensi dan produktivitas yang tinggi melalui penggunaan anggaran, sarana, pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi atau perluasan organisasi atau pembengkakan volume atau perluasan organ dan penguatan hierarki, itu menurut Parkinson. Lalu ada istilah dari Parkinson Law of Rising Pyramid didasarkan atas aksioma A. An official wants to multiply subordinates, not rivals, and dan B. Official makes work for each other. Semakin besar dan semakin tinggi piramid, akan semakin tinggi hierarki dan diikuti oleh semakin luas power pemimpin atau pimpinan. Ketiga, birokrasi perluasan kontrol, memasuki hampir semua sektor kehidupan masyarakat, mengambil alih urusan yang seharusnya jadi domain swasta, membuat regulasi terhadap berbagai urusan. Ada beberapa persepsi mengenai birokrasi. Yang pertama, persepsi dari segi positif dan yang kedua dari segi negatif. Dari segi positif, persepsi tentang birokrasi, yang pertama, birokrasi dikatakan efisien, responsif, sistematis, impersonal, legal atau formal, kontrol ketat, menerapkan manajemen ilmiah dan modern. Sedangkan secara negatif, birokrasi dikatakan waktu yang lama atau biaya yang tinggi, kurang peduli atau sombong, berbelit-belit, personal, KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme, kontrol lemah atau longgar, tidak akomodatif terhadap perubahan. Kenapa birokrasi dikatakan negatif? Karena yang pertama memperlambat proses penyelesaian, yang kedua mencari-cari alasan, misalnya dengan mengatakan dokumen pendukung kurang lengkap, keterlambatan pengajuan permohonan, dan sebagainya. Yang ketiga, alasan kesibukan, yang keempat sulit dihubungi, dan yang kelima senantiasa memperlambat, misalnya dengan menggunakan kata-kata sedang diproses. Lalu alasan lain kenapa birokrasi dikatakan negatif? Yang pertama, karena budaya feudalistik yang masih terasa. Yang kedua, kebiasaan menunggu petunjuk atau pengarahan. Yang ketiga, loyalitas kepada atasan dan bukan pada organisasi. Yang keempat, belum berorientasi pada prestasi. Dan yang kelima, keinginan untuk melayani masih rendah. Keenam, belum ditopang teknologi secara menyeluruh. Ketujuh, budaya ekonomi biaya tinggi. Dan yang terakhir, jumlah pegawai negeri relatif banyak tetapi kurang berkualitas. Pemahaman tentang birokrasi. Yang pertama, birokrasi dikatakan sebagai organ yang tidak efisien. Birokrasi sebagai pemerintahan oleh pejabat. Birokrasi dikatakan administrasi dalam organ negara. Lalu birokrasi sebagai masyarakat modern. Birokrasi sebagai organ rasional. Dan yang terakhir, birokrasi dikatakan sebagai korupsi.
Mainstream pemikiran tentang birokrasi. 1. Birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan, di mana terdapat beberapa poin. Yang pertama, penguasa yang kuat harus dilayani oleh para pembantu atau aparat yang cerdas dan dapat dipercaya atau loyal. Poin kedua, banyak diilhami oleh pemikiran Nicole yang menyarankan bahwa apabila penguasa ingin kekuasaannya berjalan efektif, maka ia harus memiliki aparatur yang solid, kuat, profesional, dan kokoh. Poin ketiga, birokrasi dibentuk sebagai sarana bagi penguasa untuk mengimplementasikan kekuasaan atau power dan kepentingan atau interest mereka dalam mengatur kehidupan negara. Poin keempat, sejalan dengan pemikiran politik tradisional bahwa birokrasi diciptakan sebagai intuisi pelayan raja. Kedua, birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani. Ada beberapa poin dalam hal ini. Yang pertama, birokrasi lahir karena rakyat membutuhkan eksistensi mereka untuk membantu masyarakat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Poin kedua, dengan demikian yang menentukan adanya tindakan birokrasi dalam masyarakat adalah adanya kebutuhan akan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik. Poin ketiga, kebutuhan akan pelayanan publik atau public service yang dijalankan birokrasi akan berjalan seiring dengan kebutuhan kolektif dari anggota masyarakat terhadap jenis pelayanan tertentu. Kebutuhan kolektif masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota, sehingga jenis organ birokrasi yang dibutuhkan untuk melayani mereka juga jelas berbeda. Poin kelima, dalam realitas, kedua mainstream tersebut tidaklah berjalan secara murni. Birokrasi biasanya merupakan hasil perpaduan antara kebutuhan penguasa dan sekaligus kebutuhan masyarakat. Hanya sedikit lembaga birokrasi yang lahir hanya atas kebutuhan penguasa saja atau kebutuhan masyarakat saja. Poin ketujuh, kebutuhan penguasa yang dipenuhi oleh CIA, Mustate, dan Bakin, dan sebagainya. Kebutuhan masyarakat yang dipenuhi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Peranan Wanita, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan. Sedangkan kebutuhan penguasa dan masyarakat dipenuhi oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Agama. Kultur sosial dan birokrasi. Budaya dan sistem sosial berpengaruh signifikan terhadap bentuk, struktur, kinerja, dan sistem nilai birokrasi di suatu negara. Negara Asia dikenal memiliki jenis birokrasi atau patrimonial karena berpengaruh budaya patrimonialistik pada negara otoriter yang menggunakan birokrasi sebagai alat kekuasaan. Dikenal istilah burokratik politik atau bahkan burokratik authoritarian karena sistem sosial kultur mereka yang menempatkan birokrasi sebagai mesin otoritas dan mesin politik. Sedangkan di negara maju dikenal istilah birokrasi rasional atau rasional birokrasi. Karena sistem sosial kultural di negara maju telah berjalan secara rasional. Negara yang tidak pernah mengalami penjajahan, birokrasi secara dominan dipengaruhi budaya setempat. Di negara yang pernah mengalami penjajahan, selain dipengaruhi budaya lokal, juga dipengaruhi sistem nilai budaya penjajah. Corak operasional birokrasi di Amerika Serikat dan Eropa dipengaruhi oleh kultur masyarakat yang demokratis dan egaliter. Cina dipengaruhi oleh nilai Konfusianisme yang cenderung elitis dengan hierarki dan struktur yang tegas membedakan atasan dan bawahan, sehingga corak operasional birokrasinya bersifat komando atau commanding operation style. Jepang memiliki corak operasional birokrasi yang disebut Rinsei, di mana draft